Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Amma ba'du. Hanya untuk Allah segala puji-pujian, Zat yang menciptakan segala alam dan seisinya, Zat yang wajib kita penuhi akan segala tuntutan-tuntutan hak-haknya, Zat yang mengatur kehidupan kita yang tanpa sedikit pun kita harus meragukan. Untuk itu marilah bersamai kaji kita pada kesempatan ini bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita tauladan kebaikan, kebenaran, kehidupan, sehingga kita mampu mencerna kehidupan sebagai sebuah alat untuk mencapai kebenaran dan kehidupan yang hakiki. Muslimin muslimat rahimakumullah, membersamai kehidupan, manusia selalu mau dan ingin untuk selalu mewujudkan sebuah tujuan akhir. Tujuan akhir adalah sesuatu yang ingin diraih oleh manusia dengan segala daya dan upaya. Segala upaya itu telah ditunjukkan oleh agama sebagai sebuah cara untuk mencapai kehidupan dan kesenangan dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah memberikan sebuah kaidah yang baik yang harus kita pahami sebagai manusia untuk mencapai tujuan itu. Di dalam surat Al-Isra ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah sekali-kali kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu dasar ilmunya. Pemahaman kita akan ilmu itu agaknya harus menjadi tolok ukur kita di dalam rangka untuk mencapai tujuan. Karena apapun di dalam agama kita ini itu berlandaskan ilmu. Al-ilmu qabla amal. Kaidah ini harus kita pahami sebagai sebuah prinsip yang harus dipegang kuat, utamanya bagi orang-orang yang ingin mencapai sebuah hakikat kebenaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan puasa Ramadan. Apapun di dalam kehidupan, apalagi masalah-masalah keagamaan, itu pasti ada dasar ilmunya. Kita tahu di dalam himpunan putusan tarjih, kita memahami mengenai ta'rif agama. Ad-din huwa ma syara'ahullah ala lisani anbiya'i minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa akhrahum. Agama itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, yang dimulai dengan awamir. Awamir ini jamak dari amrun atau perintah-perintah. Maka agama ini dimulai dari perintah. Perintah itu pasti secara tekstual itu ada, konteksnya juga ada. Sehingga hari ini ketika kita melaksanakan puasa, itu ada teksnya yang memerintah kepada kita. Tanpa teks itu, maka kita tidak akan melaksanakan perintah. Tanpa teks itu, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak akan pernah kita lakukan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal secara teknis manusia itu ketika diperintah itu lebih condong untuk tidak mau, dan condongnya itu senangnya memerintah. Tetapi ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mensikapi teks
perintah. Nah, setiap perintah itu pasti akan memberikan kepada kita imbas, efek. Imbas efek itu pasti baik, dan semua perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan sesuatu yang menyulitkan tapi memudahkan. Muslimun muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hari yang sangat mulia ini, di dalam situasi yang sekarang ini kita tahu bersama bahwa bagaimana pandemi COVID-19 ini sudah menghilangkan banyak sisi-sisi negatif kita harus mengambil setiap hal yang diberikan Allah dengan sesuatu yang bersifat positif. Maka runtutan dan runutan yang harus kita pahami adalah bagaimana agama memberikan teks kepada kita agar apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka mari dengan pijakan itu jangan sampai kita selaku umat muslim, apalagi di dalam kita hidup bersyarikat, dalam persyarikatan Muhammadiyah, itu kita lari, kita tidak pernah tahu dengan ilmu, kita tidak pernah memahami dengan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu saja jauh daripada ilmu. Maka ayat tadi dilanjutkan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ada screening, ada 3 screening di sini. Screening yang pertama adalah pendengaran. Alat panca indera kita itu aktif yang pertama kali adalah pendengaran. Secara ilmiah sudah bisa kita buktikan dan sudah kita bisa ketahui lewat dunia kedokteran. Nah, pemahaman kita dengan pendengaran itu adalah orang ketika mengaktifkan alat panca indera ini yang berupa pendengaran, maka dia akan masuk ke dalam relung hatinya, di mana screening setelah ada pendengaran, maka yang kedua adalah basar, penglihatan. Yang terakhir screeningnya itu adalah fuadun. Fuadun ini sebenarnya adalah sinonim dari qalbun, hanya lebih kepada fungsi, karena fuadun itu fungsinya adalah filter. Maka setiap pendengaran, setiap yang kita lihat itu harus difilter dengan fuadun, dengan hati. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di era yang sangat terbuka, yang sudah sedemikian sulit kita bendung, arus informasi sedemikian canggih, maka alat indera yang sudah diberikan Allah, mulai dari pendengaran, mulai dari penglihatan sampai dengan screening terakhir adalah hati, mari kita manfaatkan dengan maksimal. Banyak orang yang bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, banyak orang yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, apalagi merasakan dengan hati. Maka muncullah, kalau sudah screening dengan hati, Rasul bersabda, kalau kita tidak punya hati maka maka silakan saja kita mau melakukan apa saja. Hari pertama Ramadan menjadi take off kita, menjadi cara kita untuk bisa lebih baik di dalam menata dan meniti kehidupan, sehingga prinsip kita selaku pribadi punya mutu yang lebih baik. Secara harakoh secara berserikat dalam persyarikatan Muhammadiyah, kita menjadi lebih taat, lebih ta'zim. Maka himbauan saya selaku pribadi dan selaku ketua majelis tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah, mudah-mudahan mari belajar di rumah, sholat di rumah, beraktivitas di rumah, itu kita manfaatkan sesuai dengan keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang dikuatkan dengan surat edaran dari pimpinan pusat majelis tabligh Muhammadiyah. Kita ikuti seluruh rangkaian, seluruh kegiatan yang memang bisa kita lakukan di rumah, mari kita lakukan di rumah. Karena apa? Karena situasi pandemi ini adalah sesuatu yang memang sifatnya rukhsah, sesuatu yang harus bisa kita sikapi dengan kepala dingin, dengan ketaatan yang baik, dan dengan sikap-sikap kesabaran yang luar biasa. Nah, untuk itu mari dengan membersamai hati kita buka dengan keikhlasan yang sedemikian lebar, sehingga nanti penataan kita pada saat kita meniti hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya sampai dengan hari terakhir, kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang mampu untuk kembali kepada hakikat beragama,
di mana hakikat beragama setelah kita ini taat kepada perintah, minal awamiri wan nawahi, selanjutnya adalah kita jauhi semua larangan-larangannya, wal irsyadati, jangan lupa Allah memberikan guidance of life-nya, petunjuk-petunjuknya adalah bagaimana cara mencapai tujuan itu, dengan tujuan akhir menjadi finally goal kita adalah li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, kehidupan kesolihan kita di dunia dan di akhirat. Nah, untuk itu mari dengan pijakan ini jangan sampai dengan situasi yang sedemikian hari, mungkin kita tahu bersama banyak sekali info dan berita yang agak bermasalah dengan kehidupan ini, berita-berita yang memang berseliweran di sana sini. Kita selaku umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, ini mencari sumber-sumber yang tidak jelas literasinya, dari sumber-sumber yang di luar perserikatan. Mari kita ikuti apa yang sudah ada di dalam keputusan-keputusan perserikatan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, temani anak-anak kita di rumah, keluarga kita. Seorang bapak wajib memberikan keteladanan di rumah. Pimpinlah keluarga di rumah dengan berjamaah. Lakukan aktivitas yang baik, tata. Jangan lupa baca Al-Quran, tadarus. Didik anak-anak kita jadi satu, kebersamaan itu menjadi kebersamaan yang membahagiakan di dalam diri kita. Jangan lagi kita mencerna apa yang ada di dalam situasi seperti ini dengan bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang ada di sekarang kita ini adalah merupakan suatu yang hikmah di balik pandemi. Untuk itu mari para muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat media yang luar biasa ini, kesempatan yang sangat indah ini, di hari yang sangat mulia ini, kita masuki Ramadan dengan niat yang baik, dada yang terbuka. Jangan sampai semua yang kita lakukan, jangan sampai semua kehidupan yang kita isi ini hanya tibo muspro, jatuh kepada sesuatu yang tidak bernilai dan tidak ternilai. Padahal waktu itu sudah berjalan sedemikian rupa, kegiatan-kegiatan kita kalau tidak kita nilai dan hanya mengharapkan ridha Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan menjadi tidak akan berarti. Terima kasih. Saya pesankan kepada muslimin muslimat rahimakumullah, kita punya sekolah SMP, SD, SMP, SMA, SMK, ya, dari tingkat paling dasar PAUD, TK, mari kita isi. Saya alumni dari TK Muhammadiyah, SMP MI Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah yang sekarang bisa pakai untuk siaran, untuk syuting pada hari ini di SMP Muhammadiyah Kauman. Mari sekolahkan putra-putri kita dengan sekolah-sekolah yang punya basis dan basic yang alhamdulillah dan insya Allah sudah teruji dan meluluskan lulusan-lulusan yang terbaik. Mari sekolahkan di sekolah-sekolah yang terbaik. Salah satunya adalah SMP Muhammadiyah Kauman atau SMP Muhikah. Semoga Allah merahmati dan meridhai. Hal-hal yang tidak berkenan saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Akhirul kalam minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.